memerlukan makanan, minuman, ya. Kemudian ada tambahannya seperti vitamin, mineral, dan lain sebagainya. Dan juga ada faktor utama yang lain, yaitu adanya oksigen yang kita ambil dari udara di sekitar kita. Kita tidak usah mencari, oksigen itu akan otomatis masuk ke dalam tubuh kita lewat sistem pernafasan. Nanti makanan dengan oksigen ini akan menuju ke seluruh jaringan tubuh kita dan kemudian terjadilah apa yang dinamakan metabolisme oksidasi dengan persyaratan bahwa oksigen harus mencukupi. Kemudian terjadilah pemasakan di tiap jaringan dan kemudian hasilnya itu adalah tenaga. Tenaga, energi, ATP yang kita gunakan dalam setiap keperluan sehari-hari untuk bergerak, untuk proses jaringan-jaringan itu melakukan fungsinya, ya, dan kemudian untuk mengganti sel-sel yang mati dan juga untuk mengganti sel-sel yang rusak dan membentuk sel-sel baru. Dari keseluruhan itu otomatis karena adanya metabolisme atau pemasakan tadi, maka akan ada sisanya atau sampah-sampah metabolisme. Di antaranya kalau sampah gasnya adalah karbon dioksida dan kemudian sampah-sampah yang lainnya itu adalah berupa hasil pemasakan daripada protein, karbohidrat, lemak, dan lain sebagainya. Maka ini semua baik CO2 maupun sampah-sampah metabolisme itu harus dibuang keluar dari tubuh kita. Tidak boleh ada yang tertinggal. Setiap hari itu harus dibuang. Sama seperti kita di rumah. Siapa yang suka nimbun sampah di rumah? Nggak ada kan? Saya yakin tidak ada satu keluarga pun yang mau menimbun sampah di rumah. Semua pasti sampah itu banyak ataupun sedikit pasti akan dikeluar rumahkan untuk diangkut, dibuang ke tempat sampah. Demikian juga di kita. Jadi nantinya sampah-sampah metabolisme ini akan dibuang lewat suatu sistem yang dinamakan sistem urinaria atau sistem perkemihan. Ya, next, lanjut. Sistem urinaria ini dibentuk oleh beberapa organ dan jaringan. Yang pertama itu adalah ginjal. Ginjal itu Anda harus tahu letaknya. Ginjal letaknya di pinggang bagian belakang. Ya, kurang lebih sekitar lumbal 1, 2. Nah, di sana ada 2 kiri dan kanan, tingginya memang tidak sama. Bentuk ginjal ini seperti kalau Anda pernah lihat atau makan kacang merah, ya, pasti pernah. Bentuknya persis seperti kacang merah seperti itu. Di mana ada lekukan di bagian depan dan di belakangnya ada tonjolan. Jadi sistem urinaria ini atau perkemihan yang dibentuk oleh ginjal, ureter, vesika urinaria, dan uretra. Di samping nanti dibantu oleh sistem peredaran darah dan juga bantuan adanya hormon-hormon. Sistem urinaria ini yaitu suatu sistem tempat terjadinya proses penyaringan darah. Karena kita tahu kan, di dalam darah kita itu tercampur, semuanya ada. Oksigen ada, karbon dioksida ada, nitrogen ada, ion natrium ada, garam ada. Makanan yang baru diserap di usus itu ada. Dan sampah-sampahnya juga ada di dalam darah itu tadi. Sehingga Anda kalau mencari itu mungkin diacak-acak itu semuanya banyak sekali. Semuanya ada. Sehingga sistem urinaria ini harus smart, harus pintar. Dan dia harus dalam keadaan sehat. Supaya apa? Karena dia nanti akan memilih mana racun yang akan dibuang keluar tubuh kita dan mana yang akan
dikembalikan lagi ke dalam tubuh. Karena nanti dari semua yang lewat ke ginjal darahnya itu, jadi seluruh darah kita itu nanti akan lewat ke ginjal. Di sanalah disaring. Mana yang dibuang, mana yang dimasukkan lagi, ya. Sehingga mungkin kalau anak perempuan pernah melakukan. Anak laki-laki mungkin ada sebagian pernah nggak menyaring air kelapa yang akan dibuat santan? Atau pernah lihat saringan kan? Saringan itu syaratnya gimana? Dia tidak boleh ada lubang yang lebih besar dari lubang saringannya. Kenapa? Karena kalau ada robekan ataupun ada lubang yang lebih besar, maka yang kita saring itu percuma. Karena pasti akan lewat di lubang yang lebih besar tadi. Di ginjal pun demikian. Itu sebabnya ginjal itu harus sehat. Karena kalau tidak sehat, ada infeksi di sana, itu akan merusak saringannya. Atau ada batu di sana, juga akan merusak saringannya. Sehingga nanti mungkin bahan-bahan yang masih kita perlukan oleh tubuh kita, misalnya natrium, itu lepas semuanya. Sehingga di tubuh kita akan kekurangan natrium. Ya, dan lain-lain. Sehingga di sini itulah pentingnya bahwa sistem urinaria atau perkemihan ini suatu sistem tempat terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah kita nanti akan bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap lagi. Misalnya tadi waktu disaring itu ada yang lepas, itu nanti diserap lagi di saluran yang selanjutnya. Karena zat-zat yang lepas tadi ternyata masih digunakan oleh tubuh kita. Anda bisa bayangkan kan, kalau ginjal ini rusak, masalahnya ginjal ini kalau rusak harus diganti oleh ginjal baru yang cocok dengan tubuh kita. Sehingga seseorang yang mengalami kerusakan ginjal, dia pentang-panting untuk mencari pengganti ginjalnya. Belum tentu dari keluarganya cocok. Kalau tidak, di mana ginjalnya itu rusak, maka dia harus melakukan apa yang namanya hemodialisa atau cuci darah. Pasti Anda sudah pernah mendengar. Dan cuci darah ini tidak main-main. Kalau ada kerusakan ginjal minimal itu 2 kali dalam 1 minggu harus dilakukan cuci darah. Di mana cuci darah itu darah kita dikeluarkan dari tubuh kita. Masukkan ke dalam mesin itu waktunya sekitar 4 jam. Nanti darah kita akan lewat ke mesin itu tadi, nanti di sana disaring, racun-racun dikeluarkan, kemudian darah yang sudah disaring tadi, yang sudah dikeluarkan racunnya, dikembalikan lagi ke tubuh penderitanya. Jadi Anda bisa bayangkan kan, karena kalau racun tadi sampai menumpuk di dalam tubuh, maka orang tadi akan meninggal karena keracunan. Nah, racun-racun tadi yang sudah disaring kemudian dibuang, itu dicampur dengan air. Air yang kita minum atau air yang ada dalam makanan kita. Itu kan tidak boleh ditimbun dalam tubuh. Itu pun sama harus dibuang. Dicampurlah air tadi dengan zat-zat yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh kita dan jadilah itu nanti urin atau air kemih yang setiap hari Anda buang beberapa kali, mulai dari siang, sore, malam, sampai pagi berikutnya. Oke, next. Jadi Anda bisa bayangkan betapa pentingnya sistem saluran perkemihan ini. Ya. Jadi ini organ-organnya yang pertama adalah ginjal. Di ginjal ini, inilah yang akan melakukan penyaringan darah. Yaitu penyeleksian, mana yang akan dibuang dan mana yang akan diperlukan kembali oleh tubuh kita. Ini ginjal yang terletak pada daerah pinggang, pada daerah
di depan daripada iga melayang, yaitu iga 11 dan 12. Ginjal ada kanan dan kiri, dan di atas ginjal ini Anda lihat seperti ada topinya. Ini adalah kelenjar suprarenalis atau kelenjar yang berada di atas ginjal, baik di ginjal kanan maupun di ginjal kiri. Kemudian nanti urin yang sudah dibentuk di ginjal ini akan dibuang lewat satu saluran yang dinamakan ureter. Anda bisa lihat di sini, ureter itu yang keluar dari ginjal, kemudian turun ke bawah. Ini ada dua, karena ginjalnya kanan dan kiri, jadi ureternya juga ada dua, kanan dan kiri. Dia nanti akan ditampung di tempat penampungan. Tempat penampungan ini tepat berada di daerah yang paling bawah dari rongga perut atau di daerah pelvis. Dia terlindung di belakang tulang kemaluan. Jadi dia ada di belakangnya. Ini yang dinamakan vesika urinaria atau kandung kencing. Di sini dikumpulkan urin yang dihasilkan dari ginjal tadi sampai dia mencapai jumlah sekitar 200 atau 250 cc. Kemudian nanti dia akan merangsang saluran ini. Ini saluran terakhir dari vesika urinaria itu adalah uretra. Itu sama pada wanita dan pada laki-laki. Hanya pada laki-laki lebih panjang dibandingkan dengan pada wanita. Uretra ini, saluran ini ada klepnya. Dan klep ini hanya terbuka kalau cairannya sudah mencapai batas tertentu, yaitu sekitar 200 lebih tadi. Nanti Anda akan diberitahu oleh otak Anda bahwa di saluran kencing itu sudah cukup banyak urinnya. Tinggal klep ini, apakah Anda mau buka atau Anda mau tutup dulu. Ya sama seperti yang saya jelaskan waktu orang mau buang air besar, di mana ada 3 buah otot, tapi otot yang satu bisa kita atur, mau dibuka sekarang atau nanti. Ini pun sama, kalau Anda kebetulan sedang di jalan, mau kuliah, naik motor, Anda kan bisa saja sih berhenti, Anda mencari toilet dulu. Tapi mungkin, kagok nih, kampus sudah dekat, Anda tahan dulu. Jadi klep ini tetap akan menutup. Sampai nanti di kampus, Anda simpan kendaraan, menuju toilet, kemudian Anda rileks dan klep tadi akan terbuka. Barulah Anda buang air kecil. Jadi saluran yang terakhir ini yang namanya uretra. Pada wanita panjangnya hanya sekitar 5-7,5 cm. Dan pada laki-laki lebih dari 10 cm. Ginjal ini terlindung oleh tulang belakang dan juga oleh tulang iga atau kosta 11 dan 12. Ginjal ini lihat seperti tadi saya katakan mirip dengan kacang merah, di mana di sini ada lekukannya dan di sini kita dapatkan adanya 3 saluran. Di mana saluran ini nanti berupa pembuluh darah, yaitu arteri dan vena renalis, dan yang satu lagi adalah saluran ureter. Oke, next, lanjut. Ini yang dinamakan ginjal. Warnanya mirip dengan warna liver atau hati. Anda mungkin ada yang sudah pernah makan, kan ada juga ginjal itu, ginjal kambing atau ginjal sapi itu dibikin sate atau dibikin masakan lain, ya. Ginjal ini sendiri atau ren adalah suatu kelenjar di mana letaknya adalah di belakang dari rongga perut. Jadi bukan di dalam rongga perut bersama-sama usus, tidak. Nanti kalau usus, liver, limpa, ya dan lainnya itu ada di dalam rongga perut, dalam rongga abdomen. Itu kan ada lapisan di belakangnya peritoneum itu. Nah, di belakang itulah kita dapatkan, di belakang lapisan tadi terdapat ginjal. Setinggi kira-kira lumbal 1. Ginjal ini letaknya, ingat, bukan intraperitoneal tapi
retroperitoneal atau di belakang rongga perut, ya. Dan letaknya memang di bawah daripada torakal 12 sampai lumbal 3 karena ini cukup panjang, ya. Di atasnya kita dapatkan ada apa yang namanya glandula suprarenalis. Ini kelenjar inilah nanti yang akan menghasilkan salah satu hormonnya adrenalin. Nanti saya jelaskan tentang endokrin. Dan ginjal ini ditutupi oleh selaput jaringan ikat longgar atau selaput fibrosa tadi. Seperti tadi saya katakan, di hilus renalis atau bagian yang melekuk ini dinamakannya hilus renalis, ada 3 saluran di sana, yaitu arteri renalis, vena renalis, dan pelvis renalis yang nantinya akan melanjutkan menjadi ureter. Bagian yang melekuk ini atau daerah hilus renalis disebut facies anterior dan bagian belakangnya dinamakan facies posterior. Oke, jadi ginjal ini nanti harus kita buka. Kita akan lihat dalamnya. Karena bagian dalam ginjal ini nanti terbagi 2. Adanya medula dan adanya pelvis renalis. Ya, lanjut. Next. Fungsi ginjal. Nah, kita lihat sekarang rinciannya. Yang pertama, seperti tadi saya katakan, dia berperan penting untuk membuang atau pengeluaran racun-racun dari tubuh kita atau toksin. Yang kedua, dia akan mempertahankan keseimbangan cairan tubuh. Kenapa? Jadi dialah nanti yang mengatur berapa banyak air yang harus dikeluarkan dari tubuh kita. Kalau kita minum 2 liter, nanti dia akan mengeluarkan sekitar 1, sekian liter. Karena nanti cairan itu yang masuk ke dalam tubuh kita akan dikeluarkan lewat pernafasan, lewat penguapan di kulit, lewat campuran di dalam kotoran kita. Sisanya, jadi kalau masuknya 2 liter, nanti dikurangi yang tadi itu, maka sisanya dikeluarkan lewat ginjal tadi. Supaya apa? Supaya jangan tertimbun di dalam tubuh cairannya. Anda bisa bayangkan kalau cairan kita tiap hari bertambah, ya. Memang mungkin ketinggalannya hanya 100 cc, tapi kalau sebulan kan jadi 3 liter nantinya. Nah, itu sebabnya si cairan ini harus diseimbangkan supaya yang masuk dengan yang keluar harus sama. Dan ginjal juga saya sudah, kalau nggak salah sudah saya jelaskan dulu, akan mempertahankan keseimbangan asam basa cairan tubuh. Bagaimana caranya? Kan kita tahu bahwa oksigen masuk lewat saluran pernapasan. Digunakan untuk metabolisme di jaringan-jaringan. Hasilnya apa? Karbon dioksida. Dan karbon dioksida ini kalau bercampur dengan air akan membentuk asam bikarbonat. Itu akan menimbulkan keasaman di dalam tubuh kita. Dan tubuh kita tidak boleh asam. Tubuh kita pH-nya harus netral. Sehingga nantinya sebagian karbon dioksida itu akan dibuang lewat paru-paru. Tapi nanti masih ada asam-asam yang lain. Ada HCl, ya, ada H2SO4 dan lain sebagainya. Itulah nantinya yang akan dibuang lewat ginjal. Kalau nanti yang asam bikarbonat itu dilepas dari airnya, dia akan berlepas CO2, dibuang lewat paru-paru. Jadi asamnya hilang. Karena nanti berupa H2O yang netral. Ya, oke. Kemudian yang keempat, tugasnya apa? Dia juga mempertahankan keseimbangan garam dan zat-zat yang lainnya dalam tubuh. Dalam tubuh kita ini sudah ada ketentuan. Natrium jumlahnya sekian. Kalium jumlahnya sekian. Klorida jumlahnya sekian. Jadi kalau lebih, maka dia akan dibuang lewat ginjal. Dan kalaupun kurang, nanti ada kelainan yang pada pemeriksaan kemudian kita diharuskan untuk menambah jenis-jenis mineral itu tadi.
Kita tiap hari makan garam, baik lagi biasa ataupun sedang puasa. Tidak pernah ada masakan yang tidak pakai garam. Mungkin untuk yang diet bisa tidak pakai garam, tapi pada umumnya makanan kita yang dimasak itu selalu menggunakan garam. Sangat jarang sekali yang tidak menggunakan garam. Maka garam yang kita konsumsi otomatis nanti berlebih dalam tubuh, baik natriumnya maupun lodanya. Itu pun sama harus dibuang lewat ginjal. Dan yang terakhir, seperti tadi saya jelaskan bahwa sisa metabolisme akhir, baik itu dari protein, karbohidrat, ataupun lemak, itu kan ada tuh sisanya, ureum, kreatinin, amoniak, dan sebagainya. Itu juga harus dibuang. Sehingga nanti tubuh kita netral lagi. Kalau sudah netral, kita bisa makan, minum lagi seperti biasa. Tapi Anda coba bayangkan, orang dengan kerusakan ginjal, dia harus dibatasi makanan-makanan tertentu. Tidak bisa dia akan makan bebas seperti Anda yang sehat. Jadi makanan seperti makanan daging dibatasi sekian gram per hari. Sayuran pun bahkan dibatasi. Buah-buahan pun dibatasi. Buah ini nggak boleh, buah ini boleh, dan sebagainya. Jangan Anda pikir bahwa dengan kerusakan ginjal itu, kan gampang nanti tinggal cuci darah. Tidak. Dia juga harus diet, ya. Dan ada pengaturan dalam proses kehidupan. Itu sebabnya Anda tetap harus menjaga kesehatan ginjal itu dengan baik. Oke, next, lanjut. Tadi sudah saya jelaskan bahwa di bagian atas ginjal, baik yang kiri maupun yang kanan, itu kita dapatkan adanya glandula suprarenalis atau adrenalis. Itu nanti akan menghasilkan hormon. Ya. Nah, ginjalnya itu sendiri, nah ini ginjal yang sudah dipotong nih dibagi dua, ya. Nah, ini Anda lihat kan ada selaputnya di luar, itu selaputnya adalah selaput jaringan ikat longgar yang dibentuk oleh serat-serat fibrosa, dan itu dinamakan fascia renalis. Ingat namanya ini, ya. Dilapisi oleh selaput fibrosa, fascia renalis. Karena apa? Ginjal ini lembek loh. Kalau Anda pernah memegangnya atau melihatnya, itu lembek, sehingga dengan adanya selaput ini, maka ginjal itu dia akan tetap dalam bentuknya yang bagus. Coba Anda bayangkan kalau tidak ada selaput ini. Kemudian Anda loncat-loncat, Anda lari, goyang sana, goyang sini, mungkin akan jadi robek ginjalnya. Karena di dalamnya itu hanya dibentuk oleh korteks dan medula renalis yang riskan untuk terjadinya robekan. Kita lihat ginjal yang dibagi dua ini. Maka di sini kita akan melihat adanya bagian yang dinamakan korteks, yaitu bagian pinggir ini, dan ada yang disebut bagian medula. Itu bagian medula ini yang akan membentuk bentuk seperti piramid menuju ke arah hilus renalis ini. Di sini nanti pada bagian medula kita akan dapatkan adanya garis-garis halus yang sangat banyak. Itulah justru inti daripada ginjal. Itu dinamakan nefron. Ingat, jangan ketukar dengan neuron ya. Kalau neuron itu serabut saraf. Kalau ini nefron yang merupakan saluran-saluran atau tubulus yang merupakan bagian yang paling kecil dari ginjal. Nanti itu semuanya akan mengarah atau menuju ke bagian hilus ini. Pada setiap ginjal ini diperkirakan, ya mungkin mereka sudah menghitungnya dan memperkirakan, satu ginjal itu terdapat 1 juta nefron. Dan ini fungsinya harus bagus, nefron ini. Karena apa? Karena darah manusia itu akan masuk ke sini lewat arteri renalis, disaring di sana, sudah disaring, dibersihkan, kemudian dikembalikan lagi keluar melalui vena renalis. Sehingga nanti yang menuju ke jantung, tinggal tugasnya pembuluh darah balik itu adalah membuang karbon dioksida. Karena racun-racunnya sudah dibuang di dalam
ginjal ini. Jadi bayangkan, selama 1 hari 1 malam, darah yang lewat ginjal ini adalah 170 liter. Bukan darah kita sebanyak itu, tidak. Ya darahnya bolak-balik itu lagi, ya. Karena darah kita kan paling banyak juga sekitar 4 atau 5 liter. Jadi yang 4 liter itu setiap saat masuk, nanti kan udah dipakai di keliling tubuhnya, balik lagi ke ginjal lagi, dan seterusnya selama 24 jam bolak-balik saja di sana. Ya. Oke, next, lanjut. Di dalam medula ginjal tadi kita dapatkan adanya nefron. Nefron ini terdiri dari saluran yang pada bagian pangkalnya itu berbentuk seperti mangkuk, ya. Kemudian di dalamnya itu kita dapatkan adanya jaringan kapiler, ya. Nah, jaringan kapiler itu, maaf ya, aduh saya lupa ini apa? Cari gambarnya. Atau nanti minggu depan mungkin saya carikan dulu gambarnya yang bagus, nanti saya perlihatkan. Tapi pada intinya nefron itu terdiri dari glomerulus, di mana glomerulus ini adalah merupakan tempat di mana di situ terdapat jaringan kapiler. Kemudian ada pipanya yang dinamakan tubulus proksimal, dan ada 2 di sini, tubulus proksimal dan tubulus distal. Bagian yang melengkungnya disebut ansa Henle. Nanti kemudian dia akan bersambung dengan saluran yang terakhir yang dinamakan tubulus urinarius. Sebetulnya sudah saya siapkan tapi lupa ininya, tapi biar nanti. Tubulus ini gunanya itu tadi yang tadi saya sampaikan, di mana dia melewati jaringan kapiler itu, darah akan disaring di sana. Ya, disaring kemudian akan masuk ke dalam tubulus proksimal atau tubulus yang pertama, dan kemudian dia akan menuju ke tubulus yang kedua yang namanya tubulus distal melalui ansa Henle, dan kemudian waktu melewati tubulus distal, di situ ginjal itu akan mengambil kembali zat-zat yang sudah keluar di tubulus proksimal dan ternyata masih dibutuhkan oleh tubuh kita. Sehingga nanti kemudian dia berakhir pada tubulus urinarius, disitulah baru terbentuk yang namanya urin. Karena betul-betul yang tubulus urinarius itu adalah cairan dan juga zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh kita lagi. Tubulus-tubulus tadi akan membentuk suatu bentuk seperti piramid yang dinamakan piramid renalis. Nanti bentuknya kerucut menuju ke hilus tadi, ya, dan nanti ujung daripada piramid renalis itu akan membentuk papila renalis. Ya. Biasanya saya kalau di kampus ada ininya, ada apa? Ada fantomnya, ya, sehingga di situ bisa dijelaskan, dilihatkan ininya. Beberapa piramid itu tadi akan bermuara pada suatu tempat yang dinamakan calyx renalis minor, dan calyx renalis minor itu akan bergabung menjadi calyx renalis mayor. Dan kemudian calyx renalis mayor itu akan bergabung menjadi pelvis renalis dan kemudian menuju ke ureter. Ya. Bentar, saya cari dulu.
Bisa lihat di sini. Nanti saya kirimkan tambahannya ke dalam bahan kuliah ya gambarnya. Ini yang dinamakan nefron. Nah, nefron ini Anda bisa lihat di sini ada yang dinamakan namanya glomerulus dan kemudian nah ini yang tadi saya sebut bentuknya seperti mangkuk ya, bentuknya seperti mangkuk dan di dalamnya ada jaringan pembuluh darah. Jaringan pembuluh darahnya tadi dinamakan glomerulus dan bentuk pipa yang seperti mangkuk tadi dinamakan kapsula Bowman ya, kapsula Bowman. Kemudian nanti dia akan menyambung ke tubulus yang pertama atau tubulus proksimal dan dia nanti melengkung di bawah ini yang dinamakan Ansaher, kemudian naik lagi membentuk tubulus distal dan nanti yang terakhir dia akan membentuk namanya tubulus urinarius. Saya gambarnya terlalu kecil, nanti kita bisa kita kirimkan ya gambar yang baru. Kalau pembuluh darahnya tadi kita ambil, maka Anda akan lihat di sini. Nah, ya, ini kan pipanya seperti ini. Jadi yang pertama ini adalah kapsula Bowman, di mana di dalamnya nanti ada pembuluh darah, jaringan kapiler masuk di dalam, kemudian nanti akan menjadi tubulus primer, Ansa Henle yang melengkung di bawah, dan naik lagi menjadi tubulus distal, dan nanti berakhir di tubulus urinarius. Di tempat yang pertama ini, di lengkungan atau di yang berbentuk seperti mangkuk itu, disinilah akan disaring darah yang masuk dari arteri renalis. Disaring, racun-racunnya akan masuk ke saluran ini. Nanti sebagian zat yang kepalang masuk di sini, di tubulus yang kedua, di tubulus distal ini akan diambil kembali. Ya, akan diambil kembali, dimasukkan lagi ke dalam tubuh. Nah, yang sisanya nanti bersama-sama dengan air akan menuju ke tubulus urinarius. Ya, maaf ini saya lupa belum ada gambarnya di sini. Oke, lanjut, next. Jadi pada daerah kapsula Bowman tadi, yang tadi bentuknya seperti mangkuk itu, di dalamnya kan ada pembuluh darah. Nempel ke kapsula Bowman itu, disitulah terjadi difusi. Jadi kapiler tadi, atau pembuluh darah jaringan kapilernya, sifatnya adalah impermeable. Sehingga terhadap protein plasma. Dan dia akan menyaring protein plasma itu supaya tidak terbuang masuk ke dalam saluran nefron tadi. Jadi protein plasma itu akan tetap tertahan di dalam pembuluh darah. Tapi pembuluh darah kapiler tadi akan melepaskan air, elektrolit, asam amino, glukosa, dan sisa-sisa nitrogen tadi. Jadi sisa-sisa pencernaan atau sisa metabolisme tadi akan dibuang lewat sana. Jadi fungsi daripada jaringan kapiler yang ada di dalam kapsula Bowman itu adalah ultrafiltrasi. Jadi dia sebagai filter yang sangat selektif sekali. Dan kemudian zat-zat tadi yang sudah lepas dari jaringan kapiler tadi akan masuk ke dalam nefron, ke dalam pipa yang pertama, yaitu pada tubulus proksimal. Air akan terus berjalan, hanya nanti di tubulus yang kedua, maka tubulus itu akan menyeleksi lagi. Ternyata masih ada yang lepas dari tubulus pertama, dari pipa yang pertama, dan di pipa yang kedua itu dia akan mengambil kembali bahan-bahan yang masih diperlukan oleh tubuh. Kemudian nanti akan masuk ke dalam tubulus urinarius dan masuk ke dalam pielum. Dari pielum dikumpulkan urinnya itu lalu masuk ke dalam ureter. Semua darah yang masuk ke dalam ginjal itu berasal dari arteri renalis yang merupakan cabang dari aorta abdominalis atau aorta yang ada di rongga perut. Lanjut.
Jadi bagaimana pembentukan urin ini terjadinya? Yang pertama adalah proses penyaringan. Jadi proses filtrasi yang terjadi di jaringan kapiler glomerulus tadi, darah akan diserap masuk ke dalam simpai Bowman atau kapsula Bowman tadi. Nah, cairan berserta semua yang sudah tidak diperlukan lagi akan lewat dan masuk ke dalam nefron. Nanti akan diteruskan ke tubulus ginjal. Tahap yang kedua terjadi pada tubulus distal. Pada tubulus distal di sini terjadi yang namanya reabsorpsi atau diserap kembali. Karena apa? Glukosa biasanya tidak boleh dibuang kecuali kalau kadar gula darahnya terlalu tinggi. Seperti pada penderita-penderita diabetes mellitus. Itu sebabnya nanti kalau Anda sudah lulus, tahunya seseorang mengalami penyakit kencing manis. Kenapa disebut penyakit kencing manis? Karena di dalam urinnya kita dapatkan adanya gula atau glukosa ini. Normal glukosa ini tidak akan lepas masuk ke dalam urin. Demikian juga protein. Ya, jadi protein dari awal sudah tidak masuk, tapi kalau glukosa biasanya masih lewat, nanti di tubulus kedua, di tubulus distal akan diserap kembali oleh tubuh. Glukosa, NaCl, fosfat, dan ion bikarbonat. Karena ion bikarbonat ini nanti CO2-nya akan dibuang di dalam paru-paru. Proses ketiga adalah proses sekresi. Di mana di proses sekresi ini terjadi pada tubulus yang ketiga, yaitu tubulus urinarius. Di sini memang semuanya sudah harus dibuang. Apakah itu yang sengaja ataupun yang tidak sengaja. Itu semuanya akan dibuang dan nanti akan masuk ke dalam ureter yang akan menuju ke kandung kencing atau vesika urinaria. Oke, lanjut, next. Peredaran darah ginjal. Ginjal ini nanti akan masuk ke dalam ginjal ini adalah arteria renalis yang merupakan cabang dari aorta abdominalis. Nah, nanti itu aorta abdominalis ada di tengah-tengah, dia bercabang dua, arteria renalis kanan dan kiri. Ya, kemudian dari sana akan bercabang-cabang lagi sampai menuju ke arteri interlobaris, arteri arcuata, dan paling akhir adalah membentuk jaringan kapiler yang tadi masuk di dalam kapsula Bowman tadi yang jumlahnya hampir 1 juta sesuai dengan jumlah nefron yang ada di tiap-tiap ginjal. Kapiler-kapiler tadi kemudian akan kembali lagi membentuk vena renalis dan akan kembali masuk ke dalam vena cava yang akan menuju ke jantung. Ya, oke. Next, lanjut. Jadi tadi itu adalah bagaimana darah yang dibawa di dalam aorta masuk ke dalam arteria renalis kanan dan kiri, kemudian bercabang menjadi cabang-cabang yang lebih kecil, sehingga membentuk yang namanya jaringan kapiler, yaitu yang dinamakan glomerulus, yang akan masuk ke dalam nefron, mulai dari simpai Bowman, tubulus proximal, tubulus distal, sampai ke tubulus renalis, yang akan menuju ke dalam ureter. Jadi proses pembentukan urin tadi ada 3 tahap, yaitu filtrasi, yaitu penyaringan di sana. Kemudian yang kedua, reabsorpsi, pengambilan kembali zat-zat yang diperlukan pada tubulus distal. Dan yang terakhir, sekresi atau dibuang terjadi pada tubulus urinarius dan itu akan menjadi urin yang akan dibuang keluar tubuh. Di atas ginjal, kita akan dapatkan adanya glandula suprarenalis. Terdapat 2 di atas masing-masing ginjal. Ya, ini juga sama dibungkus oleh kapsula fibrosa yang berasal dari fascia renalis. Kalau glandula suprarenalis diperdarahinya oleh arteri suprarenalis. Kelenjar
Suprarenal ini akan menghasilkan 3 macam hormon, tapi yang sering berperan nantinya adalah adrenalin dan hormon kortison. Nanti saya jelaskan lebih detail pada kelenjar endokrin. Ya, lanjut next. Nah ini gambarnya lebih jelas di sini. Anda bisa lihat di sini. Tadi yang saya katakan ini adalah bagian korteks. Jadi ginjal itu kalau dibelah, kita lihat ada 2 bagian. Yang satu adalah korteks yang merupakan bagian yang di pinggir. Dan ini adalah selaput fibrosanya yang dinamakan fascia renalis yang memukus ginjal. Nah, yang di dalamnya, bagian dalam dinamakan ini apa? Medula renalis. Bentuknya seperti piramid. Ya. Nah, di dalamnya inilah banyak sekali saluran-saluran yang kecil-kecil sekali, di mana jumlahnya pada tiap ginjal itu adalah 1 juta. Itulah yang dibentuk oleh nefron tadi. Nefron tadi bentuknya yang seperti tadi saya perlihatkan gambarnya itu dibentuk mulai dari kapsul Bowman, di mana di dalamnya nanti masuk pembuluh darah yang berasal dari arteri renalis. Jadi arteri renalis ini yang masuk di daerah hilus, dia akan bercabang terus sampai cabang yang paling kecil. Nanti paling kecil yang kapilernya akan masuk ke dalam nefron tadi. Ya. Nanti dari sini dia akan berkumpul, ya, membentuk yang namanya kalix minor dan kalix mayor. Di sini nanti di daerah hilus renalis terdapat suatu ruangan yang dinamakan pelvis renalis. Ini adalah untuk menampung urin. Nah, ini urin ini nanti sudah ditampung di dalam pelvis renalis ini, jadi bentuknya seperti piala di sana. Nah, cairan yang ada di sini yaitu air plus zat-zat racun yang akan dibuang akan masuk ke dalam ureter. Jadi ureter ini sendiri bagian terakhir dari pembuangan urin dari ginjal. Nanti dari ureter itu akan ditampung di dalam suatu kantung yang ada di rongga pelvis atau di rongga panggul yang dinamakan vesika urinaria atau kandung kencing. Ureter ini diameternya kecil, hanya setengah sentimeter. Panjangnya nanti tergantung orangnya. Kalau orangnya tinggi, ya otomatis ureternya akan lebih panjang. Ya, tapi rata-rata panjangnya adalah sekitar 25 sampai 30 cm. Jadi ureter ini akan menghubungkan ginjal dengan kandung kencing di bawah sana. Di ureter ini nanti cairan pun sama seperti pada usus, itu akan didorong terus ke bawah dan masuk ke dalam kandung kencing. Tapi nanti ureter ini ada beberapa tempat yang diameternya lebih kecil dari setengah senti. Jadi di sana di beberapa tempat itu akan menyempit. Karena apa? Karena dia terhalang oleh pembuluh darah, dia akan membelok, dan dia akan menikung pada saat masuk ke dalam vesika urinaria atau kandung kencing. Jadi nanti Anda bisa baca di sini, ini adalah kapsul fibrosa yang membungkus ginjal. Nah ini bagian dari ginjal adalah korteks, dan ini yang bagian tengahnya adalah hilus. Dan ini adalah kumpulan dari seluruh nefron tadi di dalam papilla renalis. Ya. Nah, kemudian nanti ini adalah bagian yang dinamakan pelvis renalis dan kemudian masuk ke dalam ureter. Ini adalah arteri dan yang biru ini adalah vena, tempat kembalinya cairan dan bahan-bahan yang tidak akan dibuang itu akan dikembalikan masuk ke dalam vena renalis ini. Oke, next, lanjut. Dinding ureter hampir sama seperti pada dinding pembuluh darah. Dia juga dibentuk oleh 3 lapis. Ya, dinding luarnya tadi biasa hampir setiap jaringan ataupun organ dalam tubuh manusia selalu bagian luarnya itu ditutupi atau dibungkus oleh jaringan ikat fibrosa supaya
organ atau jaringan itu bisa mempertahankan bentuknya, baik itu saluran ataupun berupa organ seperti ginjal, jantung, paru, dan sebagainya. Bagian luarnya adalah jaringan ikat fibrosa, yang di tengahnya itu ada jaringan otot polos. Kan seperti saya sampaikan bahwa hampir setiap organ dalam ataupun jaringan di dalam tubuh kita pasti ototnya adalah otot polos, kecuali pada otot jantung. Otot jantunglah satu-satunya organ dalam tubuh manusia yang dibentuk oleh otot lurik, ya. Oke. Kemudian nanti lapisan bagian sebelah dalam itu lapisan mukosa, hanya di sini berbeda dengan lapisan pada pembuluh darah. Karena kalau pada pembuluh darah itu epitelnya adalah berupa endotel atau epitel gepeng, sedangkan pada mukosa di daerah kekemihan itu biasanya epitel kuboid berlapis atau epitel kuboid yang tidak teratur. Ureter ini berjalan sejajar ke bawah, masuklah dia nanti ke dalam kandung kencing. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ada 3 tempat dari ureter ini yang sering mengalami penyumbatan. Karena apa? Karena diameternya di 3 tempat ini menyempit. Ya, yaitu yang pertama adalah kan ureter ini nempel di dinding belakang tubuh kita. Pada saat dia belok di daerah pelvis, dia akan menyempit sehingga diameternya hanya 2 mili. Jadi setengahnya dari diameter yang normal. Kemudian pada penyilangan fossa iliaca, di mana di situ terdapat pembuluh darah, ini mengecil menjadi 4 meter dan pada saat masuk ke dalam kandung kencing atau ke dalam vesicula urinaria, ureter itu akan miring kedudukannya. Sehingga di sana diameternya sangat tergantung kepada besar orangnya, diameternya bisa 1 sampai 5 milimeter. Ya, di 3 tempat inilah biasanya sering terbentuk batu ureter. Karena tempatnya di situ mengecil, terjadi tumpukan kotoran, dan itulah yang akan kemungkinan terjadi batu saluran kencing. Oke, next, lanjut. Arteria renalis seperti tadi saya sampaikan, seperti yang saya sampaikan pada kardiovaskuler, bahwa darah yang lewat ke dalam ginjal tidak memberikan makanan ataupun oksigen untuk ginjal. Jadi darah tadi yang masuk lewat arteria renalis itu hanya untuk disaring saja. Sudah disaring, bersih, racun dan kotorannya dikeluarkan di ginjal, dia kembali lagi ke dalam vena renalis dan kemudian menuju ke vena cava untuk menuju ke jantung karena dia masih mengangkut karbon dioksida. Sedangkan ureter ataupun ginjal itu perdarahannya berasal dari cabang-cabang arteri iliaca, arteri hipogastrika, dan juga arteri vesikalis inferior. Inilah yang akan memberikan perdarahan baik untuk ginjal, ureter, vesika urinaria, dan lain-lain. Sedangkan persarafannya otomatis itu berasal dari beberapa plexus. Anda tidak usah hafalkan ini, cuma Anda biar tahu saja. Ini semuanya berasal dari sistem saraf otonom. Ya, karena apa? Karena proses yang terjadi di dalam ginjal, dalam vesika urinaria itu tidak bisa diatur oleh kita. Hanya nanti kecuali klep yang ada pada bagian antara vesika urinaria dan uretra saja yang bisa kita atur supaya dia tetap menutup atau terbuka pada saat kita mau buang air kecil. Ya. Oke, next, lanjut. Anda pasti sudah pernah mendengar adanya batu ginjal, batu ureter, batu kandung kencing, ya, batu uretra. Anda bisa lihat di gambar sini. Ini adalah batu ginjal karena letaknya di dalam ginjal. Batu ginjal ini kalau yang hebat itu bentuknya seperti apa? Ini
karang-karang yang ada di laut tuh. Jadi bentuknya itu seperti pohon yang ada cabang-cabangnya. Ya, jadi bentuknya di sini nih, ini penuh biasanya. Jadi di sini batunya penuh mulai dari sini sampai ke cabang-cabang yang di sini. Dan itu biasanya menghilangkannya tidak bisa dengan obat-obatan. Itu harus dioperasi. Saya juga dulu sering melakukannya. Nanti ginjalnya kita belah, kemudian batunya kita ambil. Bentuknya persis seperti bunga karang yang ada di laut itu. Ya, bentuknya pun sama, komposisinya. Ya, nah, nanti kecuali kalau yang ini yang masih kecil-kecil mungkin masih bisa dengan obat atau dengan penembakan. Ya, jadi ditembak apakah itu pakai laser atau pakai tekanan udara. Ya, jadi ini kalau yang kecil-kecil ini masih bisa dihancurkan dari luar. Tapi kalau yang sudah besar menutupi seluruh ginjal ini biasanya kita harus melakukan operasi dan kemudian ginjalnya dibelah, dibuka, diambil. Nanti ininya kita jahit lagi. Ya. Yang ada di ginjal ini sekali waktu dia bisa turun. Dia bisa nyangkut di pelvis ureter, dia bisa nyangkut di ureternya, karena bayangkan kalau batunya diameternya 1 cm, sedangkan diameter ureter kan tadi sudah saya katakan berapa? Hanya setengah sentimeter. Belum lagi nanti di tempat yang sempit tadi, yang diameternya hanya 2 mili atau 3 bahkan 4 milimeter. Jadi lebih kecil dari setengah sentimeter. Sehingga batu itu nanti kalau batu itu sering menyangkut di sini ataupun di tempat-tempat penyempitan tadi. Ini nanti batu ini bisa 1, bisa 2, bisa banyak, dan bisa bertumpuk di sini. Ya. Jadi penyumbatan itu bisa terjadi di mana saja di dalam ureter itu tadi. Nanti biasanya kalau batunya sudah diangkat atau diambil atau ada yang keluar, nanti batunya dipisahkan. Dia bisa berupa batu kalsium oksalat atau batu-batu yang lain. Pada pemeriksaan di laboratorium nanti Anda kalau udah lulus itu akan belajar bagaimana cara memeriksa batu-batu yang keluar dari ginjal tadi. Ya. Jadi penyumbatan ini dapat terjadi di sepanjang ureter, tapi yang paling sering adalah pada 3 tempat yang menyempit tadi. Dan biasanya kalau batu ini turun, ini sakitnya seperti pada seorang wanita yang mau melahirkan. Karena Anda bisa bayangkan bahwa batu ini didorong oleh air yang turun. Dan dia mendesak pada saluran yang sempit tadi. Sehingga yang dikenal sakitnya itu yang disebut kolik ureter. Jadi dia mula-mula terasa mendenyut, mungkin sakit, makin hebat, kemudian nanti akan berhenti. Dan seterusnya. Sampai nanti batu itu bisa keluar atau dikeluarkan lewat tindakan. Baik itu operasi maupun penembakan tadi. Ya. Oke, next, lanjut. Vesicularia atau kandung kencing atau kandung kemih. Kandung kemih ini bentuknya seperti limas. Nanti ada gambar ininya, bentuk ininya. Jadi itu kalau tidak terisi dia mengecil. Tapi nanti kalau terisi dia akan mengembang sama seperti jantung. Ya. Dan di sini ototnya lebih banyak dibandingkan dengan otot yang terdapat pada ureter atau saluran kencing tadi. Jadi dia seperti balon karet, bisa mengembang, bisa mengecil. Terdapatnya pada rongga pelvis di belakang tulang pubis atau tulang kemaluan yang ada di depan bawah dari perut kita. Jadi dia akan membesar kalau terisi penuh itu sampai ke atas. Kita biasanya masih bisa menahan jumlah urin sampai tingkat tertentu. Nanti kalau sudah terlalu penuh dan kita masih menahan, maka itu akan memaksa urin itu keluar dan menetes. Ya, karena mungkin tidak tahan lagi si klepnya itu tadi. Bedanya pada vesicularia, maka dinding kandung kemih ini akan dilapisi oleh peritoneum yang di rongga perut akan membungkus usus besar, usus halus, ya, kemudian membungkus gaster. Maka peritoneum ini akan membungkus hanya bagian atas daripada kandung kemih.
Karena kandung kemih itu kan letaknya di rongga pelvis, tapi bagian atasnya terdapat di bagian bawah dari rongga abdomen. Ya. Kemudian di dalamnya nanti di lapisan keduanya ada lapisan otot yang sangat kuat. Ototnya yang berada pada vesica urinaria atau pada kandung kemih ini punya nama yang khusus yang dinamakan musculus detusor vesicae. Jadi musculus detusor vesicae. Kenapa? Karena otot yang ada pada kandung kemih ini berlapis-lapis sampai 3 atau 4 lapis dan saling menyilang. Itu adalah supaya kandung kemih itu biarpun dia terisi penuh dia tidak akan sampai pecah. Biasanya terjadi kejadian di mana kandung kemih itu pecah pada saat seseorang, misalnya Anda lagi naik motor, jadi Anda tahan supaya Anda tidak buang air kecil dulu, karena ada tujuan kemana. Dan kemudian misalnya seseorang itu jelek-jeleknya mengalami kecelakaan lalu lintas. Dan pada saat mengalami kecelakaan lalu lintas, yang terbentur itu adalah pada daerah pinggul bagian depan, yaitu pada daerah tulang pubis atau tulang kemaluan, sehingga kalau kandung kencingnya penuh dan dia tertabrak atau terbentur di sana, baru kandung kencing itu bisa pecah. Dalam keadaan lain, misalnya Anda jatuh, Anda ini tidak mungkin itu kandung kencingnya pecah karena ototnya itu kuat sekali. Jadi kemungkinannya hanya pada saat dia penuh dan kena trauma atau kena benturan roda paksa di situ. Oke, nah, lanjut, next. Nah ini bentuknya ini seperti limas tadi yang saya sampaikan. Ini adalah bagian atasnya. Ini bagian atasnya itu terdapat di bagian bawah rongga abdomen atau rongga perut. Disinilah yang ditutupi oleh peritoneum tadi. Nah, di bagian samping kanan dan kiri, ini ureter yang dari ginjal tadi yang dari atas itu masuk ke sini. Nah, pada saat masuk, dia kan harus melekuk. Masuknya dari samping. Ini kandung kencingnya menghadap ke depan ya. Ini menghadapnya ke sini. Nah, ini bagian depan yang berdekatan dengan tulang pubis atau tulang kemaluan di depan sini. Kemudian di sini nanti di bagian paling bawah dia akan berhubungan dengan saluran buang air kecil yang terakhir yang dinamakan uretra. Otot daripada kandung kencing ini berlapis-lapis seperti tadi saya bilang, saling menyilang sehingga kandung kencing ini cukup kuat. Ya. Nah disinilah nanti kita dapatkan adanya katup atau klep yang akan terbuka kalau Anda mau buang air kecil. Tapi kalau Anda mau menahannya, ini akan tetap tertutup. Ini adalah saluran terakhir. Oke, next. Lanjut. Bagian vesica urinaria ini terbagi atas 3 bagian. Pertama adalah fundus. Fundus adalah bagian yang menghadap ke belakang tadi. Ya, kalau tadi kan yang paling atas itu yang menghadap ke atas, itu yang berhubungan dengan rongga abdomen. Di bagian belakangnya itu dinamakan fundus. Bagian fundus ini nanti akan berhubungan atau berdempetan dengan rektum atau bagian akhir dari saluran pencernaan atau saluran makanan, tractus digestivus. Nanti di antara rektum dengan itu ada suatu jaringan yang menjadi pemisah antara kandung kencing dengan usus besar terakhir yang dinamakan rektum tadi. Kemudian di bagian tengahnya itu adalah korpus, ya, dan bagian yang terakhir, yang bagian depannya itu dinamakan vertex, bagian yang meruncing ke depan tadi. Ureter kan tadi saya sudah perlihatkan, dia akan bermuara di samping kanan dan kiri, bagian atas daripada kandung kencing atau vesica urinaria. Dia masuknya miring sehingga di situ lubang ureter itu jauh lebih sempit.
akibat daripada jalan yang miring tadi, maka biasanya batu sering tersangkut di sana. Karena diameternya biasanya lebih besar daripada lubang yang akan masuk ke dalam vesika urinaria tadi. Ya. Di situ juga di antara ureter dengan kandung kencing tadi ada semacam klep. Kenapa? Supaya urin yang sudah masuk di dalam kandung kencing atau vesika urinaria, kalau vesika urinaria itu misalnya agak penuh, maka dia tidak akan kembali lagi ke dalam ureter. Tidak boleh. Karena urin yang sudah masuk ke dalam kandung kencing tidak boleh masuk kembali ke ureter. Karena nanti akan menimbulkan infeksi. Urin itu kalau sudah terkumpul di dalam kandung kencing, itu mudah sekali terjadi infeksi. Karena di sana ada genangan air, genangan airnya juga banyak racunnya, sehingga bakteri akan mudah berkembang biak di dalam situ. Ya. Jadi dengan adanya katup atau klep tadi itu mencegah urin tadi untuk kembali ke ureter. Karena kalau sudah infeksinya masuk ureter, dia akan naik terus masuk ke dalam ginjal. Oke, next, lanjut. Ini tadi sudah saya jelaskan, ini adalah perdarahan dan persarafannya, Anda cukup mengetahui saja. Tapi di sini yang jelas, antara vesika urinaria dan uretra, kita akan dapatkan adanya sphincter uretra interna. Yang tadi saya sampaikan bahwa sphincter ini akan menahan urin untuk keluar sebelum Anda memerintahkan sphincter ini rileks. Kalau rileks dia terbuka, maka urin akan bisa dikeluarkan. Ya, ini adalah nama-nama pembuluh darah dan ininya cukup Anda ketahui saja. Oke, next, lanjut. Uretra. Nah, uretra ini adalah bagian terakhir dari saluran sistem perkemihan. Ini salurannya sempit, dimulai pada lubang uretra bagian dalam, yaitu batas antara uretra dengan kandung kencing tadi. Jadi orifisium ini lubang tadi bisa menutup dan bisa juga membuka, sama seperti batas antara gaster dengan duodenum. Ya. Nanti dari sini akan keluar, hanya ada bedanya kalau pada wanita uretra ini hanya untuk menyalurkan urin saja. Tapi kalau pada laki-laki, di samping menyalurkan urin, dia juga akan dilewati oleh sperma bersama cairan semen. Itu bedanya. Itu sebabnya kenapa uretra pada laki-laki lebih panjang, karena nanti di tengah jalan dia akan berhubungan dengan kelenjar-kelenjar penghasil semen, yaitu kelenjar prostat, ya, fascia seminalis dan lain sebagainya. Nanti saya jelaskan pada sistem reproduksi. Ya. Lapisan-lapisannya hampir sama, ada 3 lapis seperti pada uretra, yaitu lapisan fibrosa paling luar, lapisan otot yang di tengah, dan bagian paling dalam itu adalah lapisan epitel. Oke, next, lanjut. Nah, ini jadi kalau uretra wanita kan tadi hanya uretra saja untuk menyalurkan urin dari kandung kencing keluar. Pada laki-laki, uretranya ini lebih panjang. Karena nanti di bawah daripada kandung kencing itu nanti kita akan dapatkan adanya kelenjar yang namanya kelenjar prostat. Kemudian nanti ada diafragma urogenital dan nanti berakhir pada orifisium atau lubang uretra yang bagian luar. Uretra laki-laki dari sejak vesika urinaria sampai ke bagian paling luar yang berada pada ujung penis itu panjangnya antara 17,5 sampai 20 cm. Ya, karena di bagian dalam itu nanti panjang, berkelok-kelok dia. Ya. Di sana kita bagi uretra itu atas 3 bagian, yaitu yang berada di dalam kelenjar prostat itu dinamakan uretra pars prostatica. Nah, di sini yang ada di dalam kelenjar prostat inilah akan bermuara di dalam uretra tadi yang dinamakan ductus ejaculatorius. Ini A harusnya ya. Maaf, saya salah ini. Ductus ejaculatorius. Ya. Ini A, yang ini U harusnya nih. Yang kedua adalah
uretra pars membranacea, yaitu yang harus melewati diafragma urogenital tadi. Dan yang terakhir itu adalah uretra pars cavernosa, yaitu yang berada di sepanjang penis pada laki. Ya, nanti ini penjelasannya lebih jelas pada sistem reproduksi. Ya. Baik, next, lanjut. Uretra pada wanita letaknya di belakang simfisis pubis atau tulang kemaluan. Ya, dia berada pada daerah vagina. Kemudian fungsinya hanya untuk ekskresi urin saja. Diameternya kecil, sekitar 6 mm. Uretra di sini sama dilapisi juga oleh otot polos dan dia berada bersama-sama dengan saluran yang ada di vagina, yaitu di atasnya. Nah, nanti di situ juga terdapat adanya sphincter pada wanita juga untuk menahan buang air kecil tadi. Jadi sama fungsinya seperti pada laki-laki. Ya, oke, next, lanjut. Normal kita minum tiap hari, kemudian urin itu akan dikumpul, kan kita minum juga enggak sekaligus. Yang diperlukan 2 liter per hari itu kan nggak mungkin diminum dan dimakan sekaligus. Itu pasti dalam 1 hari. Sehingga urin pun nanti akan dikumpulkan dalam 1 hari itu beberapa kali di dalam kandung kencing. Vesika urinaria itu nanti sampai ada batas tertentu. Kalau dia sudah maksimal, maka biasanya dia akan memaksa supaya sphincter tadi akan terbuka sehingga akan menetes urinnya keluar. Ya. Pada keadaan-keadaan tertentu bisa terjadi kemacetan pada uretra atau saluran kencing yang paling akhir. Jadi sesudah vesika urinaria itu kan uretra. Bisa terjadi gangguan di sana. Apakah itu infeksi, apakah itu batu, apakah itu perlengketan pada uretra itu, sehingga nantinya apa? Urin tidak bisa dikeluarkan meskipun Anda memaksanya, meskipun Anda mengedan. Urin itu tidak bisa keluar sehingga vesika urinaria atau kandung kencing itu bisa mengembang, membesar sampai berada bahkan bisa mencapai mendekati daerah pusar. Yang bersangkutan pasiennya udah kesakitan. Biasanya di situ kita akan melakukan tindakan. Dokter bedah biasanya akan memasangkan kateter, ya, saluran pembuang urin, atau juga melakukan yang namanya sistostomi. Atau tepat di atas tulang pubis itu nanti dibolongin, ditembus, kemudian urinnya dikeluarkan. Yang dinamakan sistostomi suprapubis. Pada keadaan-keadaan tertentu, misalnya pada kecelakaan lalu lintas, kalau terjadi trauma dari depan, misalnya kalau orang naik motor, kemudian tabrakan, pas pubisnya ini kena dengan kemudi yang ada di depan motor atau kemudi pada mobil, ya, pada kendaraan roda 4, maka akan bisa terjadi pecah daripada tulang pubisnya itu tadi. Dan kalau pecah tulang pubisnya bisa menyebabkan pecahnya kandung kencing. Karena pada umumnya kandung kencing itu pasti akan terisi setiap saat. Ya, hanya nanti sudah beberapa jam mencapai maksimal baru kita biasanya akan dirangsang untuk buang air kecil. Ya. Oke, lanjut. Next. Pembesaran daripada kandung kencing atau distensi kandung kemih oleh urin itu akan merangsang reseptornya yang berada pada dinding kandung kemih dan biasanya sekitar jumlah 250 cc orang akan dirangsang untuk buang air kecil. Tapi dalam keadaan normal nggak ada masalah, ya. Hanya nantinya pada penyakit-penyakit tertentu seperti tadi yang saya katakan, kencing itu bisa tertahan karena apa? Karena misalnya saluran di depannya tersumbat sehingga terjadilah kencing tertahan atau yang dikatakan retensio urin. Atau bahkan
Kalau sistem saraf yang mempersarafi daerah sistem perkemihan tadi terganggu, misalnya terjadi kelumpuhan dan lain sebagainya, maka yang terjadi adalah kencing itu terus keluar tanpa kita mengetahuinya. Kita tidak menyadari hal itu. Kan tadi seperti saya katakan bahwa klep atau lubang yang dinamakan tadi orifisium uretra interna itu kan bisa kita konstriksikan atau ditutup atau kita longgarkan. Nah, pada keadaan ini karena terjadi kelumpuhan tadi, itu tidak bisa diatur lagi. Sehingga buang air kecil itu ada jumlah berapapun di dalam kandung kencing, mau 5 cc, mau 10 cc, airnya akan keluar. Karena lubang tadi tidak bisa nutup lagi, dia terbuka terus. Sehingga pasien ini akan kencing terus-menerus. Dan biasanya pada keadaan demikian, lebih baik adalah dipasang kateter. Ya. Oke, next, lanjut. Nah, sekarang kita sampai ke bagian paling akhir yang dinamakan urin. Urin ini ternyata terdiri dari 95% air. Kalau plasma kan 90% airnya, kalau urin 95%. Nanti sisanya itu adalah zat-zat sisa nitrogen ataupun hasil metabolisme protein. Ureum, kreatinin, ada elektrolit, ada juga pigmen bilirubin, ada racun, hormon, dan sebagainya. Jumlah pengeluaran urin normal adalah 1,5 sampai 2 liter, tergantung berapa banyak kita minum atau adanya cairan yang ada dalam makanan yang kita konsumsi. Warnanya normal adalah kuning muda dan jernih. Jadi kalau warnanya sudah kuning pekat, itu ada kemungkinan kita kurang minum. Atau mungkin kita itu minumnya cukup, tapi kita berada di suatu daerah yang sangat atau cukup panas. Sehingga penguapan air lebih banyak keluar. Akhirnya air yang dibuang lewat ginjal jadi lebih sedikit. Sehingga warnanya akan lebih tua. Ya. Dan urin ini kalau dibiarkan dalam 1 hari atau 2 hari dibiarkan di luar, itu akan mengalami kekeruhan. Baunya semua hampir sama, yaitu bau amoniak. Dan berat jenisnya lebih tinggi dari air, 1,05 sampai 1,020 dan bereaksi asam. Berat jenisnya lebih tinggi dari air karena di dalam urin ini kita dapatkan adanya sisa-sisa metabolisme dan racun-racun yang lainnya. Oke, next, lanjut. Nah, kita sekarang cerita mengenai airnya nih, air dengan urin. Air itu kan tadi saya katakan bahwa sumber utama air yang masuk ke dalam tubuh kita ada 2, makanan dan minuman. Nanti sebagian kecil lagi dihasilkan oleh proses metabolisme oksidasi. Seperti saya sampaikan kan, itu kalau bahan makanan ditambah karbon dioksida, yaitu CO2 tadi dimasak, maka akan menghasilkan air, karbon dioksida, dan juga sisa-sisa metabolisme. Nanti air ini akan dibuang lewat udara ekspirasi, yaitu lewat nafas, kemudian lewat kotoran, lewat keringat, ataupun penguapan cairan lewat kulit, dan sisanya nanti lewat ginjal yang berupa urin. Minimal ini sedikit apapun Anda minum, biasanya paling tidak akan dikeluarkan 0,5 liter per hari lewat ginjal. Banyaknya keringat yang dikeluarkan itu sangat tergantung daripada kegiatan dan suhu yang ada di luar. Tapi yang keluar lewat pernafasan itu akan konstan, ya, mau panas, mau dingin, semua itu akan tetap jumlahnya. Dan kemudian sisanya itu adalah sangat berhubungan dengan konsumsi cairan atau makanan yang akan dibuang lewat ginjal.
Tadi sudah saya sampaikan bahwa di dalam tubuh kita terdapat keseimbangan ion, di mana natrium merupakan ion yang paling dominan di ekstraseluler, jadi yang berada di luar sel. Sedangkan kalium itu yang berada di dalam sel, dia adalah ion yang paling dominan. Dan seperti kita ketahui, kita setiap makan makanan tertentu pasti memakai garam, ya, makanan apapun. Sehingga kadar garam ini nanti yang masuk ke dalam tubuh dia akan dikeluarkan lewat keringat dan lewat urin. Tapi tidak lewat penguapan air ataupun lewat udara yang dikeluarkan dari pernapasan kita. Di sana tidak akan mengandung natrium. Penguapan air juga tidak mengandung natrium. Yang keluar itu kalau dia berkeringat, baru di situ ada natrium. Ya, oke. Jadi ini sangat tergantung dari kegiatan kita atau cuaca di lingkungan sekitar kita. Next, lanjut. Ini pengalaman saya. Kalau saya ke laboratorium, atau saya dulu waktu memimpin rumah sakit, baik di Pulau Jawa ataupun di luar Jawa. Pasien biasanya yang dia tahu, kumpulkan urin atau bawa urinnya, contoh urinnya besok, Pak atau Bu, nanti akan kita periksa. Tapi karena tidak dijelaskan oleh petugas di laboratorium, yaitu nanti Anda kalau udah lulus, atau mungkin oleh perawatnya, maka pasien apa adanya. Dia pagi-pagi itu kencingnya, apakah dia pas mau pergi, sekalian mandi, kumpulin urinnya. Ditempatinnya juga, kalau dia kebetulan tempatnya bawanya botol yang kecil, ya diisi aja seadanya. Kalau tempat toplesnya besar, kadang-kadang dia isi penuh, kadang-kadang dia isi juga sebagian. Itu salahnya kita sebagai petugas kesehatan. Mulai dari dokter, perawat, bidan, Anda seorang analis. Salahnya apa di Indonesia itu? Kurang komunikasi. Pasti kita itu akan memberikan tempatnya, kemudian bilang, besok bawa urinnya, Bu, Pak. Besok bawa fesesnya, Bu, Pak. Saya dulu sampai ketawa tuh waktu saya masih koas, ya sebagai calon dokter waktu itu saya praktekkan di Rumah Sakit Hasan Sadikin karena saya dari Unpad. Itu ada pasien disuruh bawa feses, Anda tahu nggak? Itu toples yang besarnya biasanya untuk kue tuh, ya. Dia isi fesesnya itu sampai penuh. Nah, nanti Anda sebagai petugas lab mau ngapain dengan feses yang sebanyak itu? Kan nggak mungkin Anda periksa semua. Anda kan hanya mengambil sebagian kecil saja, ya. Karena dia pikir lebih banyak. Nah, pasiennya waktu saya sengaja nggak ini. Waktu itu saya nggak menyalahin pasiennya, nggak. Karena yang salah tetap kita. Saya hanya jelaskan, kok banyak sekali Ibu. Kebetulan ibu-ibu. Iya kan nanti lebih banyak kan hanya. Oh iya iya udah saya ketawa aja udah kasihkan ke petugas labnya. Kemudian urin juga sama. Karena nanti urin itu ada beberapa hal ada beberapa waktu yang diperiksa. Ada yang namanya urin sewaktu, ada yang namanya urin pagi, dan ada yang namanya urin 24 jam. Kalau urin 24 jam nggak jadi masalah. Dia kumpulin mulai dari pagi sampai pagi besok harinya. Mungkin dia akan bawa toples besar, itu nggak masalah. Memang itu harus. Tapi kalau urin sewaktu, itu juga lebih gampang. Begitu dikasihkan tempatnya, urinnya bawa, nah udah. Tapi kalau namanya urin pagi, nanti Anda ataupun perawat atau dokter harus menjelaskan kepada pasiennya. Kapan itu urin diambilnya? Pasien biasanya kalau bangun pagi, begitu bangun tidur, mau nggak dia ngambil urin? Jarang.
Dia biasanya begitu bangun pagi kan pengen buang air kecil, dia akan buang air kecil dulu. Nanti urinnya diambil waktu dia buang air kecil kedua kali atau pada saat mungkin dia pada saat mandi. Padahal yang dimasukkan dengan urin pagi itu adalah urin atau buang air kecil yang pertama kali dikeluarkan pada saat bangun tidur. Pasien nggak akan tahu hal itu. Karena kalau dibilangin urin pagi, dia pikir kan yang penting pagi-pagi dia ambil. Kalau bangun tidur dia biasanya malas karena masih ngantuk, masih apa gitu. Nah, hal-hal itulah nantinya yang harus kita perhatikan. Kita hanya tinggal bicara, kok menjelaskan kan nggak repot juga. Tapi nanti pemeriksaan yang kita lakukan itu akan tepat dan akan akurat. Jelas ya? Ingat ini. Jadi di sini pengambilan sampel urin ini adalah ada waktunya dan ada caranya. Kalau urin 24 jam pun harus dibilangin ke pasiennya bahwa itu harus diambil, tidak boleh ada yang terlewat. Dalam 24 jam itu satu cc pun harus ditampung. Jangan sampai nanti dia misalnya kalau pas dia lagi pergi keluar atau dia lagi rapat, lagi apa, dia nggak nampung. Padahal udah dibilangin kan 24 jam, berarti kurang urinnya yang didapatkan. Karena kita nanti harus menghitung juga jumlahnya dan bagaimana konsentrasi atau isi daripada urin itu tadi. Dan itu hanya bisa kalau betul-betul dalam 24 jam dikumpulkan. Jadi pengambilan sampel urin itu ada urin sewaktu, urin yang dikeluarkan pada waktu yang tidak ditentukan dengan khusus. Ini biasanya untuk urin rutin. Nah, itu sebabnya urin rutin itu kapan saja bisa diperiksa. Kalau urin pagi, ingat, ini diingatkan ke pasiennya bahwa ini harus diambil pada waktu pasien pertama kali bangun tidur. Karena di sini nanti akan diperiksa apa? Sedimen, berat jenis, protein, dan sebagainya. Next, lanjut. Kemudian ada lagi yang dinamakan urin postprandial, yaitu urin yang biasanya ini pemeriksaan untuk pasien-pasien diabetes. Ya, jadi urin ini adalah yang pertama kali dikeluarkan 1,5 jam setelah makan. Karena ini nanti untuk pemeriksaan gula dalam urin. Dan urin 24 jam adalah untuk penetapan kuantitatif zat yang ada di dalam urin dalam waktu 1 hari 1 malam. Oke, next. Selesai ya? Baik. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan mengenai sistem perkemihan atau